Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya jelaskan kenapa kita harus berbisnis bersama PT BES, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya sama teman-teman, sahabat entrepreneur semuanya. Apakah teman-teman sudah puas dengan keadaan keuangan saat ini? Ya, seperti apakah kondisi ekonomi teman-teman sekarang? Apakah butuh income lebih atau bosan jadi karyawan ya? Mungkin bagi teman-teman atau sahabat saat ini yang masih bekerja sebagai pegawai atau karyawan sama seperti saya dulu gitu ya. Atau saat ini keadaan teman-teman sedang kesulitan dalam keuangan ya, kesulitan mencari peluang kerja, beban hidup semakin berat, utang makin menumpuk, mungkin gak lunas-lunas, atau gak punya waktu untuk keluarga ya. Silahkan boleh dijawab ya, boleh ditulis di komentar ya. Terus kedepannya apa rencana teman-teman untuk masa depan ya? Apakah punya usaha sendiri misalkan ya, atau punya penghasilan lebih ya, punya kendaraan, mobil dan rumah, banyak teman, kebebasan waktu dan membantu orang lain ya, bahagiakan orang tua dan keluarga. Nah, setiap orang pasti punya rencana ya dan impian pastinya. Tapi kalau memang Anda ya tidak memiliki impian sama sekali dan tidak ada rencana untuk masa depan Anda, ya saya sarankan jangan menonton video saya. Jangan nonton video ini ya. Kenapa? Karena saya hanya ingin berbagi, hanya ingin sharing sama sahabat ya, sama Anda yang memang punya rencana gitu untuk masa depan. Oke, bagaimana caranya teman-teman? Cara untuk merealisasikan rencana dan impian tersebut. Karena pastinya untuk mewujudkannya teman-teman harus memiliki sebuah kunci ya. Apa kuncinya? Kuncinya adalah passive income ya, bebas finansial dan bebas waktu. Jadi sahabat entrepreneur ya, maukah Anda itu ya mempunyai sumber penghasilan yang akan memberikan uang setiap hari kepada Anda? Penghasilan harian, mingguan, dan bulanan. Jika mau, tentunya silahkan simak video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru melihat video saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya, agar nanti bisa mendapatkan update video terbaru dari channel saya, Arizal F Official. Silahkan. Oke teman-teman, jadi jika Anda ya baca bukunya The Cash Flow Quadrant karya Robert Kiyosaki, di situ dijelaskan bahwa ada 4 paradigma mencari uang ya. Oke, kita bisa lihat ke layar ya. Yang pertama teman-teman, ini ada employee ya, employee. Apa? Yaitu bekerja untuk orang lain, mempunyai bos ya. Contohnya buruh, karyawan, guru dan lain-lain. Ini sudah saya alami ya. Hampir 10 tahun saya jadi pegawai bank dan asuransi ya, tapi selama itu juga saya nggak bahagia. Yang ada banyak masalah, sering sakit-sakitan, kecelakaan, pusing mikirin cicilan. Nauzubillah min dzalik ya, astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, saya sudah sejak dulu tahu gitu ya bahwa riba itu dosa. Namun justru sejak menjadi mitra usaha PT BES, saya baru sadar bahwa ternyata ya dosa riba itu jauh lebih besar dibanding menjinai ibu kandung sendiri ya. Berbuat riba itu sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun para pelaku riba diberikan hukuman yang sangat berat. Jadi dulu saya gak pernah kepikiran ke arah sana ya, baru kepikiran sekarang. Sebab di komunitas PT BES kita sering banget membahas tentang bahaya dan dosa riba. Astagfirullahaladzim ya. Jadi dulu saya memang masih bermain riba teman-teman, kerja di bank, kemudian asuransi ya, kemudian ya sempat terjerat kredit motor juga ya,
saya benar-benar bertobat dan stop riba, berazam tidak akan pernah lagi mengambil riba dan memberi nafkah keluarga saya dari harta yang haram. Oke, jadi bayangkan teman-teman, selama hampir ya 10 tahun ini saya merasa sibuk gak jelas ya, sangat sibuk sekali, tapi ya nggak berkah gitu ya. Duit mah punya gitu ya, tapi gak tahu kemana, capek gak jelas, sampai nggak ada waktu untuk tahajud, subuh kesiangan mulu, berangkat kerja pagi-pagi ya, anak belum bangun dan pulang kerja selalu malam, anak sudah tidur. Nah, akhirnya saya sadar teman-teman, hidayah itu datang setelah saya mencari tahu gitu ya, setelah saya melakukan tindakan perubahan, setelah saya mencari solusinya, karena saya tidak mau terus-terusan seperti itu ya. Setiap orang itu diberikan waktu yang sama oleh Allah, yaitu 24 jam dalam sehari, dimana dalam 24 jam itu ada waktu kita untuk beribadah, untuk keluarga. Nah, saya merasa perlu menceritakan fakta tadi sebagai intro dari sharing ini agar teman-teman memahami gitu ya, bahwa saya berbisnis bersama PTBS ini bukan sekedar karena uang, bukan sekedar karena reward, bukan sekedar karena dunia, tapi inilah satu-satunya bisnis yang menjadi wasilah bagi ribuan orang terbebas dari jeratan hutang riba ya. Oke, next ya. Yang kedua teman-teman, ini adalah self-employed, yaitu bekerja untuk diri sendiri. Contohnya artis ya, pengacara, pemilik toko kecil dan lain-lain. Nah, ini hampir sama seperti yang pertama, karena untuk mendapatkan uang gitu ya, harus menukar waktu dan tenaga. Kita harus bekerja untuk menghasilkan uang dan mewujudkan rencana masa depan. Jadi Robert Kiyosaki ini memberi nasihat ya, jika kita masih di pola kerja mencari uang, sebaiknya teman-teman ini segera mempersiapkan diri masuk ke pola kerja membangun aset. Kenapa? Karena pola kerja mencari uang itu tidak aman ya. Jadi untuk mendapatkan uang ya seperti yang tadi saya jelaskan, kita harus barter waktu dan tenaga. Kalau suatu saat tidak memiliki waktu dan tenaga, misalnya kecelakaan, sakit, kena PHK dan lain-lain, sehingga tidak bisa bekerja, ya maka Anda tidak akan mendapatkan yang namanya uang ya. Bagaimana dengan rencana masa depan teman-teman gitu ya? Bagaimana dengan cicilan yang masih berjalan? Bagaimana dengan impian Anda? Artinya di pola ini ya, saya sudah merasakannya, selamanya kita bisa jadi budak uang ya, selamanya jadi budak uang. Dan perlu teman-teman ketahui, di pola ini kita memiliki penghasilan yang linier ya. UMR Indonesia itu rata-rata naik kan 5-10% per tahun ya. Padahal semua kebutuhan BBM, tabung gas, air dan listrik itu naiknya 10 hingga 20% per tahun. Silakan teman-teman cek Google sendiri ya, dan pasti kaget gitu melihat hasilnya, karena tidak sinkron gitu ya. Jadi hidup itu semakin lama ya semakin sulit gitu ya. Ya, apakah teman-teman merasakan sendiri gitu ya, kalau hidup itu semakin lama semakin sulit. Nah, bayangkan sampai kapan kita bertahan memenuhi kebutuhan hidup kita, sampai kapan? Jadi yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki itu benar gitu ya. Kita sebaiknya segera mempersiapkan diri masuk ke pola kerja membangun aset. Nah, caranya gimana Kang Rijal membangun aset? Kita lihat lagi ke layar, perhatikan ya. Caranya teman-teman yaitu dengan business with system ya, business with system. Sistem yang bekerja untuk kita. Misalnya membangun corporate ya, perusahaan, atau membangun franchise dan network marketing, atau bisa juga dengan menjadi investor ya, yaitu uang yang bekerja untuk kita. Misalnya properti ya, buka kontrakan, kos-kosan, apartemen, sewa apartemen, saham, deposito dan lain-lain. Nah, tapi teman-teman juga tahu gitu ya, untuk menjadi investor teman-teman pasti
harus punya modal yang super besar, betul? Nah, pertanyaannya, teman-teman ingin menjadi apa gitu ya? Ingin menjadi apa? Kesimpulan satu, di sini saya bisa simpulkan, jika ingin sukses, bebas waktu dan finansial, teman-teman harus memiliki bisnis bersistem. Ya, itu satu. Kita lihat perbandingan 3 bisnis bersistem di layar ini ya. Misal, Anda ingin mendirikan corporate, modal harus besar juga gitu ya. Resiko ya juga pasti besar karena harus punya pengalaman dan keahlian yang spesifik. Belum lagi tempat dan waktu. Kalau mendirikan franchise ya, ini modal biasanya tidak terlalu besar, ya sedang lah ya. Tapi tetap masih ada risiko teman-teman dan tempat serta waktu tertentu gitu ya. Nah, coba kita lihat bisnis bersistem yang ketiga, yaitu network marketing. Modal biasanya ini sangat kecil, resikonya juga kecil, bahkan menurut saya tidak ada resiko kalau di PT BES ya. Kenapa? Ya karena teman-teman gitu ya. Di sini saat kita gabung aja gitu ya, kita sudah dapat untung 1 juta rupiah ya. Jadi gak ada resiko sama sekali. Seandainya nanti setelah gabung teman-teman tidak menjalankan bisnisnya pun tidak mengalami kerugian karena teman-teman sudah mendapatkan produknya, bisa menggunakan produk dan merasakan manfaatnya. Nah, kesimpulan kedua, jika teman-teman ingin berbisnis modal kecil, resiko kecil, dan keuntungan besar, maka jawabannya adalah network marketing, yaitu suatu cara pemasaran dengan sistem keanggotaan untuk memasarkan produknya. Sehingga perusahaannya yang menganut sistem network marketing ini memasarkan produk tidak ke toko atau supermarket, namun dipasarkan melalui anggota-anggota dari perusahaan tersebut. Dan anggota ini disebut dengan macam-macam istilah, antara lain ya distributor, agen gitu ya. Kalau di kita di PT BES mitra disebutnya ya. Ada yang konsultan, member dan lain-lain. Jadi network marketing ini adalah cara pemasaran yang sah secara hukum dan legal. Di Indonesia sendiri teman-teman ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 13/M ya, strip DAG ya, DAG /3/2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat izin usaha penjualan langsung atau SUPL. Dalam bisnis network marketing, para distributor ini akan memberikan komisi atau bonus sesuai dengan peraturan disebut rencana pemasaran market atau marketing plan ya kalau di PT BES. Nah, biasanya ini ada di masing-masing perusahaan. Komisi yang dibayarkan bukan hanya hasil dari pembelanjaan produk pribadi, tapi juga pembelian produk di setiap member atau grup. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai marketing plan, bonus dan komisi serta keunggulan network marketing dibandingkan konvensional dan bisnis lainnya, teman-teman bisa simak video saya yang judulnya Sistem Bisnis PT BES atau bisa klik di atas ya, di atas ini. Silahkan. Oke, next ya. Sebelum teman-teman bergabung atau bermitra dengan perusahaan network marketing, teman-teman harus ingat bahwa perusahaan network marketing yang layak menjadi pilihan dan diperjuangkan adalah perusahaan yang harus memenuhi 4 pilar utama dalam bisnis. Ya, apa saja? Yang pertama adalah perusahaan dan owner. Kedua, produk. Ketiga, marketing plan. Keempat, support marketing. Ya, perusahaan dan owner. 2, produk. 3, marketing plan. 4, support system. Pilar 1, kekuatan perusahaan. Sebelum bermitra dengan perusahaan manapun, tentu kita harus tahu siapa mereka, apakah bisa dipercaya, legalitasnya sudah lengkap atau belum, sebaik apa manajemen dan keuangan mereka, apakah mereka mudah dihubungi jika kita ingin komplain. Nah, jadi kenapa kita harus bisnis bersama PT BES atau PT Bandung Eko Sinergi Teknologi gitu ya. Ini karena kantornya milik sendiri teman-teman ya, kantornya milik sendiri, tidak ngontrak ya, berkantor di pusat perkantoran Surapati Kor, Bandung. Bahkan belasan ruko di sekitar kantor ini adalah milik PT BES. Ini menunjukkan bahwa PT BES sudah kuat dari segi finansial. Lokasinya yang sangat jelas ya,
di dalam negeri pula ya, dan akan membuat kita tenang sebab akan sangat mudah menghubungi mereka. Nah, kedua, ini perusahaan karya anak bangsa, bukan asing. Visi misinya sangat mulia ya, yaitu menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari utang riba. Menjadi perusahaan penjualan langsung terbesar di Asia Tenggara ya, dan misinya adalah melahirkan 1.000 miliar baru setiap tahun. Menjadi penggerak gerakan umat bebas riba dan memberikan produk yang berkualitas karya anak bangsa. Jadi saya yakin tidak ada perusahaan lain yang seperti PT BES ya. Di PT BES ini semua sudah memiliki semua kelengkapan yang berhubungan dengan legalitas. Bisa dilihat di layar ya. Ini sudah lengkap sekali. Sistem bisnisnya bersertifikat halal juga sesuai dengan syariah. Jadi tidak mengandung unsur maisir, goror, dan riba. Ini yang paling dahsyat ya, sistem bisnisnya yang memudahkan mitra-mitranya untuk mendapatkan penghasilan. Nah, jadi teman-teman, PT BES ini sudah diakui oleh banyak kalangan. Ya, salah satu contohnya pada ajang Helmi Atamimi Award tahun 2020, PT BES mendapatkan penghargaan paling bergengsi ya. Dan ingat teman-teman, pemilik perusahaan merupakan salah satu faktor yang membuat kita percaya atau tidak pada bisnisnya. Ya, pemilik PT BES ini yaitu Haji Febrian Agung. Usianya masih muda gitu ya, 37 tahun. Beda berapa tahun lah dengan saya ya. Jurusan, jadi beliau adalah lulusan ITB, orangnya soleh, taat, menjalankan sunnah, rajin sedekah, dan low profile. Dan selama ini terbukti amanah gitu ya dalam menjalankan bisnis. Nah, dengan info tentang perusahaan dan owner seperti yang saya jelaskan, maka PT BES Syariah ini sangat direkomendasikan untuk dijadikan mitra bisnis. Oke, lanjut ke pilar kedua ya. Kedua adalah kekuatan produk. Jadi teman-teman, salah satu faktor kesuksesan bisnis adalah produknya. Alhamdulillah selama ini produk-produk PT BES sangat diminati karena berkualitas, unik, dan dibutuhkan. Lebih dari 30 jenis produk kami siap teman-teman pasarkan ya. Unik, marketable, diminati karena terbukti manfaatnya ya, profitable, memberi keuntungan yang besar jika dijual gitu ya. Low profit, low price ya, harga rendah, kemudian memacu pembelian berulang, repeat ordernya tinggi ya. Kompetitor produk lain tidak sekuat brand PT BES. Banyak jenis produk sehingga bisa memilih juga. Nah, bisa diperhatikan ke layar lagi. Di sini saya tidak akan jelaskan secara detail mengenai produk-produk ini. Info lebih lengkapnya silahkan simak video saya yang sistem bisnis PT BES ya. Jadi produk terlaris saat ini ya di PT BES ini adalah eco farming all varian ya. Salah satunya adalah Pilau Slow Release yang saat ini booming ya. Insya Allah di tahun depan 2022 ini lebih booming lagi ya. Karena ini pupuk ajaib sih ya. Tidak memerlukan air ya. Cukup segelas kopi, itu pun untuk yang memupuknya. Tinggal dipendem. Oke. Ada LVN Collagenea, kemudian Hubs Pro, Ecomax, Econex Empower, Evitgo ya, Bimax, Skincare, All Varian, dan Lipmed All Varian juga. Ada LVN Slim, Kalsi, terus tuh Ecovico, Eco Racing ya, masih banyak lain-lain ya. Ini segmen ini kita nggak bahas produk karena waktunya tidak cukup ya. Teman-teman mungkin sudah tahu juga mengenai produk-produk ini karena semua produk PT BES ini sudah viral ya, sudah banyak dicari orang. Oke, next pilar ketiga, kekuatan marketing plan. Jadi sistem bisnis PT BES ini yang sudah mendapatkan sertifikat halal MUI ya. Jadi dijamin tidak ada yang namanya money game, sistem ponzi, riba, goror, maisir, dan sebagainya. Sistem bisnis PT BES ini beda jauh dengan MLM pada umumnya gitu ya. Kenapa? Karena ya di video sebelumnya saya sudah jelaskan gitu ya. Teman-teman bisa klik link yang ada di atas saya. Di situ adalah video perbedaan sistem bisnis PT BES, MLM, dan money game gitu ya. Jadi di PT BES ini tidak ada kewajiban merekrut member, tidak ada tutup poin, tidak ada poin dan bonus yang hangus, tidak ada turun level, tidak ada diskriminasi bonus atau poin antar level gitu ya. Jadi
poin, bonus dan reward itu dihitung dari transaksi jual beli teman-teman. Ya, ini yang harus teman-teman ingat ya, dari transaksi jual beli. Jadi bukan dari pendaftaran anggota baru. Dengan demikian PTB Syariah tidak memiliki unsur money game atau Ponzi ya. Berikutnya, tidak ada kewajiban belanja bulanan juga, tidak ada kewajiban atau target tertentu ya untuk mendapatkan penghasilan. Jadi teman-teman, sistem bisnis PTBS ini sangat memudahkan para mitranya untuk mendapatkan penghasilan karena poinnya bersikap akumulatif ya, seperti yang tadi saya jelaskan, bersifat adil. Jadi yang sukses itu bukan yang posisinya di atas. Jadi yang sukses adalah mereka yang rajin bekerja, tidak peduli posisinya dia di atas atau di bawah. Jadi perusahaan mempermudah juga mitranya untuk mendapatkan penghasilan. Tidak ada syarat dan ketentuan yang memberatkan. Nah, terdapat beragam jenis bonus di PTBS. Ada 14 bonus kemitraan ya dalam 3 plan. Anda bisa fokus jualan saja tanpa merekrut member. Jadi Anda bisa tetap fokus jualan tanpa mengembangkan tim, itu bisa gitu ya, masih berpeluang sukses. Berikutnya ada produk PTBS yang bisa dipasarkan ke perusahaan-perusahaan besar dengan nilai transaksi ratusan juta hingga miliaran. Nah, yang terakhir adalah kerja tim. Jadi teman-teman tidak akan dibiarkan bekerja sendirian. Jadi di PTBS ini telah didesain sedemikian rupa sehingga para leader ini akan dengan penuh semangat membina mitra mereka gitu ya. Oke, yang terakhir, pilar keempat. Ini adalah kekuatan support system. Jadi ada kurikulum training dan sertifikasi langsung di ID teman-teman. Ada training marketing langit ya, program SLC, jadwal seminar dan training di website. Disediakan toolkit, tinggal di-download gratis, website dan medsos informatif. Dan ada base merchandise juga sebagai penyedia alat bantu dan merchandise. Dan ada aplikasi base PTBS di Google Play Store teman-teman, tinggal download. Sangat lengkap ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jadi bagi teman-teman ya yang mungkin saat ini belum bermitra atau masih ragu, saya sarankan secepatnya ambil bagian ya, ambil bagian PTBS. Karena sangat rugi sekali jika teman-teman menunda-nunda untuk gabung PTBS. Oke, nah, gimana caranya untuk menjadi mitra PTBS? Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini ya untuk kerjasama bersama saya dan tim ya. Oke, sekian dari saya. Salam sukses ya PTBS, go berkah no riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.